pulang tiba-tiba lampu kendaraan mobil itu menyala. Oh, itu ada orang. Dia teriak, "Pak, tolong Pak, tolong Pak." Kami berjalan menantang arus itu sekitar jarak 10 meter. Rasanya kayak sudah tidak sanggup. Alhasil saya nekat, walaupun apa yang terjadi pada diri saya sendiri itu sudah tidak saya pikirkan. Yang penting kami bisa membantu masyarakat. Nyawa-nyawa taruhan tidak apa-apa. Yang penting kita bisa membantu sesama. Aksi heroik ditunjukkan Sertu Gunarto, Babinsa Koramil 40304 Belitang, Kodim 0403 Oko, saat mengevakuasi satu keluarga yang terjebak banjir di Desa Karangjadi, Kecamatan Belitang 3, Kabupaten Oku Timur pada Kamis 8 Januari 2026. Saat itu banjir besar melanda wilayah tersebut sehingga membuat warga panik, di mana sebuah mobil berisikan satu keluarga terjebak banjir saat melintas akibat luapan air yang menggenangi akses jalan. Ketinggian air terus meningkat, disertai arus yang cukup deras membuat para penumpang tidak bisa menyelamatkan diri. Hingga akhirnya sang Babinsa bertaruh nyawa mengevakuasi tanpa menunggu waktu lama. Lantas, seperti apa aksinya dan bagaimana cerita selengkapnya? Hanya di Saksi Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Gunarto, pangkat Sersan 1. Saya berasal dari Tamtama, angkatan 2005. Dan saya berdinas saat ini di Koramil 04 Belitang, dan jabatan saya saat ini yaitu Babinsa Desa Karangjadi. Untuk status saya K2, yaitu berkeluarga, anak 2. Singkat cerita, saya akan menceritakan kronologis kejadian waktu saya evakuasi kendaraan Isuzu Panther yang terjebak saat banjir. Memang saat itu hari Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di daerah sekitaran sini memang diguyur hujan yang sangat deras. Posisi saya saat itu berada di Rumah Sakit Sanitas Belitang bersama dengan istri saya, dikarenakan bapak mertua saya lagi dirawat karena ada riwayat penyakit jantung. Saat itu hujan sangat deras, saya tunggu sampai 2 jam, malah makin deras, sehingga saya memutuskan dengan istri untuk saya pulang. Yang pertama, saya punya tanggung jawab moral dengan Desa Karangjadi. Apapun yang terjadi di desa itu memang harus kita mengetahui selaku Babinsa. Yang kedua, anak saya tinggal di rumah hanya berdua, ya. Saya pulang sampai di Desa Nusa Jaya, rumah saya itu sekitar pukul 1:30. Hujan masih tetap belum reda. Saya cek anak-anak sudah tidur. Saya koordinasi terus dengan perangkat desa lewat grup koordinasi, tolong kalau ada kejadian banjir atau apa informasikan ke kami. Nah, sekitar pukul 06 Bapak Kepala Desa menginformasikan ke kami bahwa Sungai Hitam itu sudah meluap dan sudah menyeberangi, luapannya tadi sudah menyeberangi jalan. Nah, setelah dapat informasi seperti itu, saya koordinasi, telepon langsung Babin Kantimnas. Ayo Mas, kita cek lokasi. Kebetulan Bapak Babin Kantimnas itu lagi piket di Polsek Belitang 3. Nah, karena saat itu saya lagi ngurusin anak-anak di rumah, dari Pak Kades nelpon air makin meninggi. Nah, sudah anak saya putuskan sudah tidak usah sekolah. Untuk anaknya saya pertama saya kasih tugas jaga adikmu di rumah, ayah mau berangkat tugas dulu karena di daerah Karangjadi banjir. Padahal di tempat saya tinggal itu juga banjir seperti itu. Jadi tinggal saya ke sana.
saat pertama saya datang dan saya lihat di lokasi, setibanya saya di lokasi itu memang ketinggian air sekitar 1 meter lebih, 1 meter 20 lah di situ. Tapi arus memang sangat deras. Nah, saya dan beberapa dinas memang melihat dari jarak kami di tepi sampai ke titik mobil tadi itu sekitar 30 meter. Untuk kendaraan hanya terlihat bukan kabut karena masih hujan saat itu kan. Kami lihat, nah kami berpikir mungkin mobil itu masih memang kondisinya untuk penumpang mungkin sudah tidak ada. Kami berpikir seperti itu. Ya kami tidak terlalu merespon awalnya. Nah, mungkin mobil terjebak, orangnya sudah pergi. Nah di situ kami hanya membuat video, hanya melaporkan bahwa kondisi Desa Karangjadi terkena banjir untuk komando atas. Setelah kami membuat video, kami itu mau pulang tadinya, karena kami mau membantu rekan-rekan kami TNI Polri itu lagi mengevakuasi warga Desa Nujaya. Di saat kami mau pulang, tiba-tiba lampu kendaraan mobil itu menyala, terus wiper itu kita lihat gerak seperti itu. Nah sehingga saya memutuskan ke Pak Babin Kadin, Mas itu sepertinya ada orang di dalam mobil. Nah saat itu juga reaksi saya dan beberapa kabinet itu ingin melihat lebih dekat. Kami berjalan menantang arus itu sekitar jarak 10 meter. Rasanya kayak sudah tidak sanggup karena deras, dan di lokasi saat itu hanya kami berdua, saya dan Babin Mas. 10 meter kami berhenti. Kami berpikir saat itu bagaimana cara melihat kendaraan itu, sedangkan kita baru 10 meter saja sudah kayak nggak mampu. Nah sebelum tempat kayak berdiri itu kan ada satu rumah. Nah, kami pergi dulu ke rumah tersebut karena rumahnya agak tinggi, itu rumah kosong, lagi dibangun itu. Nah, saya ngatur strik dan strategi dengan Babin Dinas. Setelah saya teriakin dari jarak 20 meter tadi, keluarlah itu supirnya dari jendela. Oh, itu ada orang. Dia teriak, "Pak, tolong Pak, tolong Pak." Nah, setelah mendengar suara teriakan, disitulah merinding saya sebenarnya. Saat itu rasa kemanusiaan saya timbul sesuai dengan doktrin TNI yang selalu diberikan doktrin oleh atasan pimpinan kami, para petinggi-petinggi kami. Lebih baik saya yang menderita, saya taruhkan nyawa saya daripada rakyat saya yang harus menderita. Seperti itulah doktrin yang selalu diajarkan ke kami selama kami berdinas. Lebih baik kami menderita daripada rakyat yang harus menderita. Lebih baik kami yang lapar daripada rakyat harus lapar. Itulah doktrin yang selalu diberikan arahan kepada kami, yang sampai saat ini saya melekat, sehingga jiwa kemanusiaan meronta-meronta. Alhasil saya nekat, walaupun apa yang terjadi pada diri saya sendiri itu sudah tidak saya pikirkan. Yang penting kami bisa membantu masyarakat, seperti itu. Kalau memang kami mempunyai anak istri, tapi yang jelas untuk Persib sendiri atau istri tentara sendiri sudah tahu resikonya menikah dengan tentara, itu sudah tahu, dan dari dulu Persib sendiri juga sudah mendoktrin jadi resiko jadi tentara. Jadi saya kira sudah tidak kaget, cuma dalam hati saya niat saya ingin membantu apapun yang terjadi, tapi intinya tetap selalu berdoa semoga yang terbaik. Nah, saat itu juga saya memutuskan, iya Pak, tunggu sebentar, tidak usah keluar. Nah, saat itu saya juga bingung, apabila saya mendekat ke sana, yang saya pikirkan itu hanya satu, saya bisa mengevakuasi orang tersebut. Tetapi yang saya tahu,
ada yang tidak tertolong karena arus memang sangat deras. Nah, sehingga saya membuat video meminta pertolongan, meminta tali tambang kepada seluruh perangkat dan kepala desa itu saya share di grup. Nah, sambil menunggu ada yang mengirim tambang, saya tidak tahu nih yang mengirim siapa. Yang penting grup minta tolong tadi saya share aja, video saya share aja ke grup perangkat desa. Sekitar kami menunggu 15 menit, saya mencoba membantu menenangkan kondisi korban di dalam mobil dengan jarak 20 meter. Saya teriak-teriak, sabar pak, pasti kami membantu. Nah, mereka semakin panik karena 15 menit kan lama dengan posisi seperti itu. Sambil saya hibur, saya teriaki, I'm coming, tapi saya sambil bercanda itu supaya mereka tidak panik seperti itu. I'm coming. Ya. Datanglah RT, Bapak RT 6, Bapak Tohari datang membawa tambang. Nah, saya itu kami atur trik. Yang pertama, saya dan Pak RT mencoba melawan derasnya arus jarak 20 meter dari kami tadi. 20 meter mencoba. Jadi kami menerjang arus perjalanan sekitar 20 meter. Alhamdulillah kami bisa mencapai titik mobil tersebut. Nah, sampai di situ saya sampai di kendaraan. Untuk Bapak Babin Kantinas memegang tali di tepi dekat ya, jadi dipegang tali karena memang saat itu mau ngikat kemana itu masih bingung. Jadi dipegang tali itu, saya bawa ke sana, terus sampai di kendaraan saya tanya kondisi mereka dalam itu bertahan. Air itu sudah di kursi, sudah rata-rata kursi, jadi mereka itu duduk di dalam mobil yang sudah penuh air. Saya tanya udah berapa lama Pak di sini? Kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Seperti itu. Terus saya tanya lagi, Bapak bisa berenang? Tidak. Terus ada adik-adik dua itu yang namanya Ulan kalau nggak salah itu 18 tahun, bisa berenang? Tidak. Yang satunya saya tanya lagi, tidak. Jadi 3 orang di situ tidak ada yang bisa berenang. Nah, kalau memang seperti itu ya sudah, nggak usah panik. Pertama Bapak Hasan saya coba suruh turun. Yang kedua ada yang satu tadi turun. Nah, yang terakhir ini baru mau turun sudah teriak-teriak. Mungkin memang karena takut air dan kondisinya memang sudah kedinginan. Terlihat dari bibir sudah kayak membiru, mukanya sudah pucat seperti itu kan. Nah, saya koordinasi dengan Babin Kantinas, kuat nggak narik kami? Karena tadinya rencana tambang itu mau saya talikan ke perut, tapi Bapak Babin Kantinas dia tidak mampu untuk menarik, sehingga kami di tengah-tengah derasnya hujan, derasnya arus itu harus memikirkan kan, bagaimana trik. Saat situasi sesulit itu saya tetap berpikir bagaimana caranya 3 orang di dalam kendaraan ini nih bisa selamat. Itu yang saya pikirkan. Kalau untuk keselamatan kami sendiri sih sudah tidak bisa, sudah nggak kami pikirkan. Mau nyawa taruhannya, mau apa sudah nggak kami pikirkan lagi. Yang penting saya ingin menyelamatkan 3 orang yang di dalam mobil ini. Itu saja pikiran saya saat itu. Nah, sehingga pertama saya coba tali, kita baru jalan 1 meter, Bapak Babin Kantinas tadi narik sudah nggak kuat, ya sudah kami lepas lagi. Dan alhasil saya berpikir yang di sini saya talikan ke kendaraan di ber, Bapak Babin Kantinas itu menalikan mundur lagi, dia mundur ke tepi jauh sana, memang ada pohon, ditalikanlah ke pohon. Nah, tadinya saya mau mengevakuasi satu persatu, nah, tetapi tidak ada yang mau yang ditinggal. Alhasil
3 orang kami bawa sekaligus bersama Bapak RT. Kalau untuk penumpang yang namanya Bapak Hasan yang laki-laki itu agak mudah untuk mengevakuasi, dan mbak-mbak yang 2 ini memang yang satu memang takut air, itu yang susah. Tapi saat itu tetap saya selaku Babinsa wajib mempunyai tugas moral bagaimana caranya mereka bisa selamat dari derasnya arus ini. Seperti itulah video-video yang kemarin viral. Bahkan video itu saya tidak tahu itu sebenarnya itu yang merekam siapa, saya tidak tahu sampai viral itu. Nah, baru berjalan 5 meter ya seperti biasalah, namanya orang panik di air itu malah ada yang kayak kesurupan malahan kan. Alhamdulillah dengan kerjasama yang bagus kami bisa mengarungi arus sehingga sampai di tepi dekat. Seperti itu. Banyak drama lah, karena memang spontan yang saya lakukan dengan Bapak Bintang 11 itu saya lakukan spontan sekali. Intinya kita berdinas ini, kita digaji masyarakat ini kan memang tugasnya untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat. Nyawa taruhan tidak apa-apa, yang penting kita bisa membantu sesama. Seperti itu. Kami berhasil sampai tepi darat yang sudah kami amankan. Saya mengecek yang tadi kami bantu, ini Bapak mau kemana, kami tanyakan seperti itu. Terus yang kedua, coba cek lagi ada nggak barang-barang berharga yang masih di dalam mobil. Ternyata ada yang menjawab, di sana dompet, ada uang dan buku catatan yang masih berada di dalam mobil. Ya mau tidak mau saya kembali lagi untuk mengambil barang-barang berharga milik yang punya mobil ini kan. Saya ambil, bawa lagi saya serahkan. Setelah itu saya tanyakan, Bapak sekarang mau pulang kemana, rumahnya di mana? Kebetulan rumahnya Trikarya. Nah, setelah kami antarkan, kami tanya sebelum kami tinggal, kami tanya, ada yang sakit, ada yang perlu kami bantu lagi. Kalau memang sakit akan kami bawa ke rumah sakit, seperti itu kan. Ternyata tidak. Dia mengucapkan terima kasih. Terus kami pergi lagi untuk mengecek lokasi kejadian sambil mengamati dengan Bapak Babinsa Dinas. Siapa tahu ada barang yang tercecer tadi kan. Nah, sehabis itu seperti biasa setelah evakuasi saya mengecek korban aman, sehat. Mengecek dari kami yang membantu evakuasi tadi, saya cek semua aman, sehingga kami putuskan dan kami laporkan ke komando atas saat itu bahwa untuk keamanan personil, material lengkap dan aman. Di Belitang 3 ini ada 5 titik kalau tidak salah yang terkena banjir, yaitu Desa Karangjadi, Nusa Jaya, Nusa Tenggara, Karangsari, Nusa Bali. Itu yang terdampak kena banjir. Cuman yang paling parah memang Desa Nusa Jaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan masalah klarifikasi kejadian kemarin dengan video yang viral. Mungkin itu dari kami. Dari saya pribadi hanya itu yang bisa saya bantu untuk warga yang terkena terjebak banjir kemarin. Dan saya harapkan kepada seluruh masyarakat, mari kita bekerja sama-sama, mari kita kompak membantu saat mengatasi bencana, entah banjir, entah apa. Marilah kita sama-sama. Bukan kami yang hebat, kami juga tidak mungkin kerja sendiri tanpa dibantu oleh
masyarakat